kebanyakan orang pasti pikir kalau kita mau kaya, kita mau sukses, kita tuh harus pinter, harus intelligent, harus IQ-nya tinggi. Funny thing is, yang aku temui dari berbagai banyak, ini nggak cuma 12 orang itu, tapi dari berbagai banyak orang sukses yang aku pelajari, karena aku baca banyak banget buku, mereka itu bahkan sebagian besar dari mereka juga itu bukan sepinter yang kita harapkan. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan tokoh yang spesial, Edward Santoso. Pria ini sejak usianya belasan tahun sudah membangun startupnya sendiri, hasilkan ratusan juta pertamanya dari Timika, Papua. Hai Ed. Hai Go. Thank you for coming. having me. Deg-degan? Iya, deg-degan. Karena Koko waktu itu mikir, waktu Koko belasan umurnya, Koko lagi ngapain ya? Main bulu tangkis, main futsal. Nggak kepikir dengan daerah yang cukup terpelosok di Timika, Papua, kamu bisa bangun bisnis pertama kamu. Mungkin bukan bisnis pertama, tapi kamu punya pengalaman panjang yang akan kamu ceritain. Iya. Ed, boleh gak ceritain hidup kamu? Please take us back. Seperti apa sih Edward Santoso dilahirin kecil? Apakah kamu memang asli lahir dari Papua? Atau seperti apa sih? Sampai kamu bisa berdiriin platform ringkasan buku terbesar di Indonesia. Silakan. Mungkin aku izin mulai dengan satu pernyataan. Aku salah satu orang yang percaya kalau terlahir miskin adalah sebuah privilege. Kata kuncinya di sini tuh terlahir. Jadi kalau masih ada maksudnya orang miskin saat ini, itu I feel sorry. Kayak maksudnya mereka semoga bisa keluar dari keadaan itu. Tapi terlahir miskin itu sebuah privilege menurut aku. Sebagai konteks, aku tuh dilahirkan di keluarga yang nyaman, comfortable. Jadi semuanya tuh serba ada. Dan menurutku comfortable-nya itu sudah sampai di titik dimana kita tuh tidak cukup miskin untuk memiliki daya juang yang luar biasa, tapi tidak cukup kaya untuk bisa hidup nyaman dari bunga semata. Jadi menurutku itu kind of puts me in a position yang kayak ada disadvantage-nya karena kita nggak dapat privilege yang setinggi anak konglomerat, tapi kita juga nggak punya daya juangnya orang miskin. Middle class. Yes. Iya juga ya. Betul. Dari kalimat kamu, saya baru sadar bahwa orang yang terakhir middle class itu yang paling unprivileged berarti ya. Iya, exactly. Karena kalau jadi lahir anak konglomerat punya privilege harta 7 turunan. Yes. Kalau lahir miskin punya privilege daya juang tinggi. Yes. Tapi kalau di tengah-tengah tidak We cukup don't get both. Oh menarik. Nah, jadi aku tuh hidupku aku mau gambarin, aku mau simplify. Jadi aha moments. Jadi aku terlahir tadi di keluarga yang nyaman itu. Dan aha moment pertama di hidupku itu pas kelas 5 SD. Pas papa itu ngalamin kesulitan finansial. Kamu lahir di mana? Aku lahir di Surabaya. Surabaya. Iya, dan aku harus praise orang tuaku karena aku di sekolah itu di sekolah-sekolah yang terbaik pada saat itu. Dan mahal ya? Yes, expensive schools. Dan kurikulumnya tuh dari awal udah internasional. Dan aku juga sempat pindah. Itu waktu itu papa bilang, pindah, kita ini ada sedikit kesulitan finansial. Jadi papa mau anak-anak tuh pindah ke sekolah yang lebih terjangkau. Dan sekolah terjangkaunya itu sekolah internasional. Yang kurikulumnya itu kurikulum Kanada. Jadi pada waktu itu aku sudah ngerasa kayak, aduh kita sulit banget ya sampai harus pindah sekolah. Dari tadinya udah sekolah yang kayak gitu dipindahin, tapi ternyata itu masih sekolah internasional. Jadi waktu itu pas jadinya pindah ke sekolah internasional, kita udah mulai ngerasain ternyata, oh ada kayak, maksudnya kita ngerasa ternyata ada ya soal finansial ini. Kita baru nyadar gitu kan sebagai anak-anak. Papa kenapa? Papa waktu itu katanya sih kondisi ekonominya sih sedikit sulit. Soalnya for konteks, papa tuh dulu pengusaha bangunan di Timur Leste sebelum di Surabaya. Oke. Sebelum ngelahirin aku, Oke.
Papa itu salah satu toko bangunan terbesar di Timur Leste. Dan pada saat itu tuh di zaman development. Jadi proyek-proyek pemerintah tuh masuknya ke papa semua. Dan seperti yang kita semua tahu, Timur Leste itu kerusuhan kan. Berarti waktu itu Timor Leste waktu zaman masih Indonesia. Yes, masih Indonesia. Papa punya toko bangunan situ, Yes. kamu belum lahir. Belum lahir, aku belum lahir. Lalu papa terdampak kerusuhan pas Timor Leste Yes. merdeka begitu ya. Yes. Pada saat itu aku ingat papa cerita ke kita. Papa bilang itu di bulan-bulan sebelum kerusuhan itu orang-orang masukin toko bangunannya papa. Semua karyawannya kayak liatin ini orang kenapa masuknya kayak ada yang nggak pakai baju lah, ada yang kayak gaya preman gitu. Terus datang bawa pilox, coretin tembok-tembok bangunan kita, terus bilang ini nanti punya aku. Pas kita udah merdeka ini nanti punya aku. Mereka tandain kayak gitu depan matanya papa sama karyawannya. Langsung itu ke Surabaya. Habis itu beberapa malam sebelum kerusuhan, papa sama mama tuh jadinya nyewa kapal. Dan mereka jadi bawa kabur koko aku 2 sama mereka berdua. Jadi mengungsi ke Surabaya. Kebetulan papa itu selama di Timur Leste kan lumayan berjaya ya. Jadi papa tuh udah nyicil rumah di Surabaya, udah nyicil ruko juga untuk jaga-jaga. Dan beneran kepake. Jadi aku nggak ngerti apakah punya backup plan itu bagus atau enggak karena seperti manifestasi juga ya kayaknya. Menarik. Lalu kamu tumbuh di keluarga yang middle class itu pun karena papa sempat ngalamin masa sulit waktu dari Timor Leste, terus di Surabaya sempat ngalamin masa sulit kedua berarti gitu ya. Yes. Jadi di Surabaya tuh yang pertama kali tuh yang pindah ke sekolah internasional, tapi itu nggak kerasa. Maksudnya belum terlalu kerasa lah. Cuma aneh aja kayak kenapa kita harus pindah sekolah? Karena teman-teman kita kan semuanya tetap aja di sekolah yang sama. Di situ tapi aku masih nggak kerasa sih karena kita masih naik mobil yang salah satu yang paling mewah di sekolah. Pintunya otomatis. Tapi benar-benar the moment yang hit aku itu pas di kelas 5 SD itu tiba-tiba papa bilang kayaknya kita harus pindah sekeluarga ke Papua. Wah itu ekstrim sih. Ekstrim. Di saat itu aku langsung di otakku langsung udah kayak muncul apa aku harus belajar pakai tombak ya? Aku beneran. Mungkin itu pikiran anak-anak pada saat itu ya. Iyalah anak 5 SD. Iya, pas dengar kata-kata Papua dan funny thing is, aku pas di sekolah tuh sempat isi acara kesenian dan disuruh pakai baju adat Papua. Jadi kayak semacam faith, mungkin semacam takdir. Jadi pas akhirnya dibilang pindah ke Papua, aku jadi mikir, waduh ini ntar tinggalnya di gunung apa gimana, cari makannya kayak apa kan. Tapi ternyata pas pindah, thankfully nggak gunung ya, nggak harus belajar pakai tombak. Ternyata Papua nggak tertinggal itu Iya. ya. Di tempat yang kamu tinggalin di Timika. Aku tinggalnya kebetulan di kota yang disupport sama Freeport. Jadi kayak tambang emas terbesar di salah satu yang di dunia terbesar. Tapi dari kelas 6 SD berarti kamu di Timika. Iya, dari kelas 5. 5-6 SD. Yes. Terus kamu baru ke Jakarta baru di tahun ini. Aku ke Jakarta udah actually beberapa kali. Di kelas 6 SD pertama kali aku ke Jakarta. Dengan Itu cara karena apa? Kan Olimpiade tiketnya mahal Matematika. banget. Exactly. Makanya aku ikut Olimpiade Matematika. Dulu motivasi aku ikut-ikut Olimpiade tuh katanya guru-guru bilang, ini kalau lulus kamu tembus kamu ke Jakarta nih. Ntar ditanggung sama pemerintah katanya. Jadinya aku rajin belajar. Nah itu aha momen pertama aku kan. Karena aku ngerasa kayak kenapa teman-teman aku yang di Surabaya bisa tetap di Surabaya. Dan kita harus pindah ke Papua gitu yang jauh banget. Dari tadinya naik mobil, sekarang ke sekolah naik motor. Dari yang tadinya pergaulannya pakai bahasa Inggris, sekarang ya maksudnya bahasa Indo dan teman-teman bahkan banyak yang nggak tahu bahasa Inggris. Dan dari yang tadinya teman-teman tuh dari berbagai negara, ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang Korea, tiba-tiba pindah ke kota di mana pada saat itu rasisme itu masih lumayan kental. Oh di Papua pun Yes. Chinese kena rasisme. Yes, kena rasisme pada saat itu. Kayaknya sekarang udah way better sih. Cuma waktu itu aku jadinya mulai nyadar kayaknya financial itu sepenting itu ya. Di saat itu aku mulai sedikit ada daya juang. Aku mulai muncul aha moments pertama aku kan. Jadinya aku mulai belajar gimana sih caranya aku cari duit. Jadi aku ingat banget di kelas 5 SD. Aku itu
hobi banget ngotak-ngatik komputer. Jadi itu privilege aku. Aku tuh disediakan komputer sama internet. Jadi aku suka ngotak-ngatik komputer. Dan pada saat itu tuh lagi zamannya BlackBerry. Kuadit pakai BlackBerry sempet. Nokia C3 sih. Aku komen banget pas yang lain pakai BlackBerry. Aku pakai Nokia C3 jadi nggak bisa tukaran pin BB. Nggak ngerti rasanya ping 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 tuh apa. Astaga, belum ngerasain berarti. Jadi waktu itu pas semuanya lagi zaman pakai BlackBerry, aku ngotak-ngatik pertama buat BlackBerry aku. Jadi papa beliin aku BlackBerry, terus aku ngotak-ngatik buat tema untuk BlackBerry aku. Ya. Aku buatin di komputer. Oh ini kayaknya ikonnya bagus kalau pakai icon ini nih. Ini kayaknya bagus kalau gini, warnanya kayak gini. Itu SD, SMP? SD kelas SD. 5. Yes. SD kelas 5 itu pas Yes. kamu ke Papua? Iya, pas Di Papua itu kamu ngotak-ngatik Di gitu? Papua aku ngotak-ngatik. Jadi di saat itu, habis itu adik aku juga minta dibuatin kan, aku buatin. Terus temennya adik aku tanya ke adik aku kayak, ih kok kamu bisa buat kayak gitu? Terus dia bilang kan aku yang buat. Terus jadinya boleh dong dibuatin. Terus lama-lama ngumpul banyak yang mau minta dibuatin. Jadinya aku kayaknya kita harus kasih harga deh ini biar kayak maksudnya nggak jadi yayasan juga kan kita ya. Jadinya aku waktu itu ingat banget aku patok harganya tuh di satu tema 200.000. Jadi sederhananya kamu tuh jadi graphic designer. Yes. Graphic designer, solo graphic designer Yes. kelas 5 SD. Yes. Dan itu Semacam- hasilin duit seminggu berapa waktu itu? Aku lupa seminggunya, tapi overall dari tema-tema yang aku jual itu tembus I think 3 sampai 5 juta di kelas 5 Anak SD. 5 SD ya? Yes. Menarik. Waktu itu aku ingat banget aku patok harga satu temanya tuh di 200.000 dan nggak ngerti kenapa, mungkin karena aku lahir dari keluarga pedagang ya. Jadi aku langsung kasih tahu ke dia, ke adik aku, bilang ke teman-teman kamu kalau pesan 3 tema 450.000. Pinter. Jadi 1 200, 3 450. Jadi most of them itu pesennya langsung 3. Jadi aku satu transaksinya aja tiket senilai 450.000. Makanya ngumpulin 3 sampai 5 juta sebenarnya perkara 6 sampai 8 orang aja. Oke. Makanya waktu itu pertama kali aku kayak pegang duit gede dan aku ingat banget duitnya itu aku putar lagi. Jadi aku udah belajar konsep reinvesting. Duit 35 juta itu? Yes, 35 juta Kamu itu. kemanain duitnya? Aku beliin aksesoris HP di Roxy. Cara gimana kan kamu Aku dari nggak ke Papua? Jakarta, tapi papa aku bilang, papa aku kan orang Jakarta kebetulan. Jadi papa aku bilang itu duit bisa aja kamu kalau mau jualan bisa beli di Roxy. Katanya itu barang-barang murah banget dan kamu bisa resell di sini dengan harga lebih mahal. Oke. Jadi aku ingat aku langsung all in. Itu aku belum ngerti konsep diversifikasi SD. Nggak, gimana cara kamu belanja di Roxy dari Papua kalau kamu SD? Aku lewat papa aku sih. Oh, Jadi papa yang papa aku beliin. punya kenalan di Roxy. Jadi aku kasih uangnya ke papa aku, papa tinggal aku pilih-pilih itemnya aja. Oke. Aku ingat waktu itu, oh casing ini nih kayaknya bakal laku. Temen aku banyak yang pakai HP ini. Terus ya kayak gitu. Jadinya papa aku beliin barangnya sampai aku excited banget. Aku jual mungkin dari 3 sampai 5 juta modal aku. Aku mungkin dapat sekitar 2 juta lagi. Tapi habis itu aku kehilangan daya juang lagi. Aku udah mulai ngerasa nyaman karena Oke. dengan duit 2 juta itu aku udah yang paling kaya lah di kelas. Jadinya kayak Iyalah. jadinya waktu itu aku udah mulai berpuas diri. Terus tambah lagi papa mama aku masih bisa kasih aku makan, masih bisa beliin aku HP. Jadi aku ngerasa ngapain juga, what's the point? Aku cari 2 juta, 3 juta, sementara papa aku bisa beliin aku HP yang 4 juta di atas itu tanpa minta uang aku. Jadinya aku mulai berhenti lagi tuh. Dan Ed, itu wajar Ed. Kamu SD Ed. Anak SD itu bahkan gak dituntut nyari duit Ed. Oh, gitu Cuma ya? dituntut belajar. Kamu SD ikut olimpiade. Olimpiade apa? Matematika. matematika. Terus Olimpiade matematika, terus cerdas cermat, terus ada ikut lomba catur, lomba film. iya, maksudnya itu itu udah lebih daripada yang orang akan ekspektasiin ke anak SD SMP. Itu sangat luar biasa. Cuma the funny thing is, kayaknya karena dari kecil orang-orang di sekitar aku tuh put high expectation ke aku. Kok? Walaupun SD. Yes, dari SD. Jadi dari kecil aku tuh selalu adalah gelar yang di kelas. Selalu ada. Aku tuh di sekolah dari kecil pasti top 3, dan kebetulan di pelajaran komputer aku tuh yang kecepatan ngetiknya paling cepat. Jadi dan lucunya guru aku tuh pas kecil, guru komputer aku bilang, "Kamu ngetik ya, jari manis tuh harus di huruf ini,
jari kelingking tuh harus di huruf ini. Itu kayak ada aturannya. Dan aku nggak ngikutin semua itu. Dan aku ngetik paling cepet di kelas. Dan akurasinya tinggi, cukup tinggi. Menarik. Makanya mamaku tuh sering banget banggain. Ini kalau aku mau bilang kayak mungkin sedikit parenting yang pasti aku bakal lakuin pas aku punya anak. Itu aku bakal build confidence di anak aku sih. Karena mamaku ngelakuin itu. Mamaku tuh selalu kayak hal sekecil apapun yang aku mulai, mamaku tuh pasti kayak, ih kamu hebat banget loh. Padahal aku ingat banget misalnya menggambar gitu. Dari yang gambaran aku jelek banget, mamaku tuh banggain banget. Aku ingat mamaku posting gambaran pertama aku di Facebooknya. Terus kayak banggain ke teman-temannya. Dan kamu sampai ingat sampai Dan aku ingat sampai hari ini. Habis itu aku sampai ikut lomba menggambar dan menang lomba menggambar. Bahkan 1-2 tahun setelah dipuji itu pertama kali. Sampai aku ingat aku sampai ikut lomba webtoon. Ini aku baru ingat sekarang juga. Ya ampun, semua hal kamu lombain ya. Semuanya. Makanya waktu itu aku ikut lomba webtoon juga. Aku buat komik walaupun gak menang ya. Cuma such an experience juga sih. Menarik. Makanya aku waktu itu jadinya nyoba banyak hal. Tapi ya itu di momen habis aku pegang 2 juta itu habis yang jualan aksesoris. Aksesorisnya kayaknya sampai hari ini masih ada di rumah aku. Yang gak kejual. Stok matinya itu masih ada. Tapi aku ingat banget daya juang aku hilang. Tapi aku tetap secara akademis itu masih ngikutin banyak lomba. Di SMP aku ngikutin lomba catur. Aku kebetulan suka banget mikir. Jadi buat orang-orang yang suka overthinking mungkin bisa dioper ke catur kali ya. Oh, benar. Kita jadinya main catur. Aku ikut lomba catur tembus ke nasional. Jadi aku waktu itu tanding di nasional juga. Di Jakarta tuh tandingnya. Tandingnya di Lampung. Lampung. Jadi aku diberangkatin dari Papua ke Lampung. Ke Jakarta aja jauh ya, ini ke Lampung. Tapi aku untungnya gak dikasih tau harga tiketnya sih. Jadi aku ke Lampung, tapi gak tembus. Karena aku baru nyadar, nah salah satu yang poin penting itu, aku dengan berangkat dari Papua ke Jakarta, pergi ke Lampung, itu membuka banget pikiran aku. Aku mulai nyadar kalau ternyata aku bukan yang paling pinter. Aku dapat perasaan, soalnya sebelumnya aku selalu ngerasa aku yang paling pinter. Di tempat aku berada tuh selalu aku yang paling unggul. Tapi pas aku sampai ke Jakarta, ikut Olimpiade Matematika tadi tembus top 50, aku baru nyadar, anak SD Jakarta yang anak Olimpiadanya tuh udah belajar aljabar di kelas 4-5 SD. Aku tuh belum sentuh aljabar sama sekali. Aku ingat banget waktu itu aku lulus karena aku treat Olimpiade itu sebagai IQ test. Aku sama sekali nggak belajar. Jadi aku semua jawabnya tuh pakai IQ semua, total logika semua. Diamond in the rough. Makanya waktu itu yang aku ikut lomba catur, aku juga notice ternyata aku nggak yang paling jago juga loh. Soalnya di rumah sana aku menang terus lawan kakak aku, lawan siapa, aku menang mulu. Nah, habis ikut lomba catur, aku ikut lagi lomba buat film. Lomba buat film pendek. Itu bener-bener random banget. Jadi guru aku cuma bilang, karena kebetulan kita di Papua, jadi kesempatan ikut lomba tuh dikit banget. Jadi setiap kali ada lomba tuh guru-guru sangat berharap kita ada yang ikut. Jadi aku ingat banget guru aku datang ke kelas, kayak ini ada lomba film. Bapak tahu di sekitar sini belum ada yang pernah buat film. Tapi ini kesempatan jarang muncul nih. Dan kalau lulus, kalian bakal diberangkatin ke Jakarta lagi. Pokoknya diberangkatin dia bilang. Dan jadinya aku ikut lagi dong. Aku bener-bener aku ingat banget waktu itu. Aku bentuk tim sih waktu itu. Jadi kita buat film tuh kita bentuk tim. Tim aku waktu itu isian 6-8 orang. Orang-orangnya tuh sampai hari ini aku masih jalin hubungan baik lah. Mereka itu bener-bener teman seperjuangan. Karena kita kan sekolah jam 7 pagi ya. Kita tuh aku ingat banget syuting film itu dari jam 5 pagi. Jadi kita jam 5 itu udah di lokasi syuting, kita udah syuting jam 7-nya lanjut sekolah. Aku ingat banget kita sampai telat ikut upacara, itu diomelin banget. Tapi pas menang gurunya paling senang. Iya. Habis itu kita menang. Diberangkatin. Tapi yang diberangkatin sayangnya cuma 2. Jadi aku benar-benar sangat berterima kasih sama tim aku yang lain yang gak diberangkatin. Tapi kamu salah satu yang ikut Aku berangkat. salah satu yang berangkat karena aku direkturnya sekaligus produser kan. Jadi aku berangkat sama satu teman aku. Jadi yang lainnya aku traktir makan aja sih. Jadi kita berangkatnya ke Lampung lagi. Funny thing is, ke Lampung. Jadi aku udah ke Lampung 2 kali semasa sekolah. Cuma untuk lomba. Jadi pas aku lomba itu masuk top 30 di Indonesia. Aku ingat banget top 30 dan aku ketemu lagi orang-orang dari yang tadinya ketemu anak-anak Olimpiade Matematika. Sekarang ketemu anak-anak kesenian, lomba film. Jadi aku bisa rasain kontrasnya anak-anak yang Olimpiade Matematika sama anak-anak lomba film.
Jadi kalau Pak Gita Wirjawan mungkin bilang divergensi, pada saat itu momen aku baru ngerasain divergensi. Aku ngerasa ternyata kita bisa hidup di dua spektrum yang berbeda ini. Padahal orang kan sering kali mengotakkan deh. Kayak anak olimpiade ya lu lah. Anak yang pakai kacamata itu, yang di ujung kutub buku, itu anak olimpiade matematika. Anak kesenian tuh yang gaya pakaiannya agak berantakan dan lebih kreatif gitu kan. Jadi di momen itu aku ngerasa, oh itu pentingnya kayaknya kita memperluas jangkauan kita. Jadi habis ikut lomba itu, pulang, itu aku ingat banget, guru-guru bangga. Dan aku jadinya dapat beasiswa. Dari gak full, maksudnya hampir full lah. 75% dari SMP sampai SMA. Jadi Itu sangat membantu ekonomi sangat orang tua membantu, tuh ya? sangat membantu banget sih. Aku ingat banget, mungkin SPP-nya waktu itu pada saat itu di Papua tuh 1 juta. Dan yang kita bayarkan tuh sisanya 200.000. Wow. Sekitar 250.000. Itu sangat membantu. Kamu memberi lebih dari apapun yang orang tua kamu bayangkan, Ed. Cuma pada saat itu ngerasanya nggak kerasa sih memberi apa-apa. Lalu setelah lulus SMA, apa yang kamu lakukan? Habis lulus SMA, itu aha momen kedua aku. Jadi papa aku bilang, kalau kamu mau kuliah, kamu harus cari beasiswa. Di situ aku kayak ketampar banget sih. Aku kayak ternyata temen aku bahkan yang di Papua itu pada saat itu semuanya tuh udah pada bahas kuliah. Kayak maksudnya di SMA semuanya tuh udah ditanyain guru satu-satu kan, kuliah di mana, kuliah di mana, kuliah di mana. Aku ingat banget, aku kalau ditanya gitu untuk boost PD aku tuh bakal jawab apapun yang aku inginkan. Jadi pada saat itu cita-cita aku tuh beneran sih pada saat itu. Aku tuh cita-citanya dokter. Mungkin ada kaitan sama hubungan personal aku juga ya. Mama aku tuh meninggal karena gak ditangani dengan dokter yang benar. Jadi aku ngerasa kayaknya aku harus jadi dokter. Saat usia berapa mama meninggal? Mama meninggal pas aku SMP. Itulah kenapa pas SMA itu kamu berpikir untuk jadi dokter ya? Yes, mulai SMA itu aku selalu kalau ditanya cita-citamu apa, pasti jawabannya dokter. Dan funny thing, jadi di kelas aku yang paling ngotot cita-cita dokter tuh cuma aku. Dari SMA kelas 1 tuh. Tapi pelan-pelan SMA kelas 3 pas ditanya banyak banget yang cita-cita jadi dokter juga. Dan aku yang malah gak jadi dokter. Ini kalau temen aku nonton ada beberapa yang jadi dokter. Akunya yang gak jadi dokter. Menarik. Jadi pada saat itu pas papa bilang kamu harus cari beasiswa. Aku mulai ketampar kan. Jadi aku daftarin sih beasiswa. Tapi aku mungkin terlalu pede juga ya. Aku daftarnya tuh semua di beasiswa yang high competition semua. Aku daftar ke Korea, ke Jepang. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku tuh orangnya kayaknya terlahir overconfident. Mungkin karena dari cara aku dibesarkan ya. Jadi aku udah pede banget, udah pasti lulus lah ini. Pas data beasiswanya keluar, listnya keluar nih namanya 50 orang yang lolos. Aku udah baca, oh ada Edward. Aku udah kayak ya udah tinggal packing doang nih. Pas aku baca lagi baik-baik, Edward marganya lain. Jadi Wah. Edward yang lolos waktu itu kayaknya kita harus ketemu deh. What a story ya. Iya, really. Oke, waktu itu aku kayak astaga itu hari aku hancur banget sih. Soalnya aku persiapannya lumayan. Kan disuruh tulis personal statement apa segala ya. Aku tuh nulisnya, aku ingat banget waktu itu belum ada ChatGPT. Jadi pada saat itu tuh nggak semudah sekarang lah kalau mau nulis personal statement. Aku ingat aku nulis pakai hati banget. Aku insert personal story aku insert data. Aku ingat banget aku put all my heart lah ke personal statement itu. Dan habis gak lolos, aku itu jadinya kayak, aduh, kayak rasanya harapan aku putus banget kan. Aku jadinya mulai mikir kalau aku mau lanjut kuliah, berarti aku harus cari duit dong. Jadi aku ingat banget aku gap year. Aku freelancing. Itu pertama kali aku mulai freelancing. Aku jualan logo. Oke. Waktu itu aku ingat banget karena aku ikut lomba film. Aku belajar pakai Photoshop untuk buat poster filmnya. Aku tahu cara pakai Premiere Pro, Adobe kan. Jadinya habis itu aku buat logo. Kebetulan logo usaha papa aku tuh aku yang bikin. Jadi aku waktu itu lumayan pede lah. Jadi aku jadi door to door salesman. Tapi versi digital. Oke. Jadi aku door to doornya tuh ke Facebook pengusaha-pengusaha di Papua. Menarik. Jadi aku ingat banget aku messengerin satu-satu.
Aku pertama edukasi dulu. Ini aku bener-bener gak pernah ikut sekolah bisnis. Tapi aku ingat, aku logika aja sih. Kayaknya kita harus kasih tahu dia dulu pentingnya logo. Baru kita jualan di akhirnya. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku message mereka. Tahu gak sih? Aku cari data di Google. Kalau logo itu meningkatkan kredibilitas sekian persen dari bisnis. Dan dengan itu, kamu bisa meningkatkan sales. Habis itu aku baru CTA dibawakan. Aku jualan logo aku. Dan aku ingat banget cara jualnya sama persis kayak tema BlackBerry lah. Satu logo, aku jualnya tuh di 75. Dua logo 125, tiga logo 150. Jadi kebanyakan pengusaha tuh pesen 150. Jadi aku ingat banget, aku jual ke bisnis-bisnis di sana, di Timika, di Papua. Dan funny thing, mereka pesen kan. Jadi aku terima orderan, itu 1 bulan kayaknya aku bisa dapat 2-3 juta. Habis aku dapat, aku kayak yang momen aku bangga itu jualan logo. Itu pas aku lagi jalan-jalan naik motor sama temen aku lihat di spanduk itu logo buatan aku. Ada satu usaha gede banget, lumayan gede lah di Papua. Logonya tuh pakai buatan aku dan dia sama sekali nggak tahu kalau itu aku yang buat. Jadi aku jualannya tuh karena aku malu jualan ya waktu itu ya. Aku malu banget, nggak tahu kenapa. Waktu itu aku malu. Jadi aku jualannya tuh pakai karakter gitu. Aku cari foto orang Asia di Google, terus aku kasih nama sendiri, misalnya nama Kevin gitu, terus aku jualan ke orang. Oh jadi kamu pakai muka yang berbeda, pakai alias yang berbeda, foto orang lain yang door to door itu, padahal itu kamu gitu. Yes. Dan aku buat 2 kepribadian, cowok cewek. Jadi untuk business woman, aku approach-nya pakai cewek, businessman aku approach-nya pakai akun cowok aku. Jadi waktu itu aku dapat mungkin 2-3 juta per bulan dan akhirnya aku bisa kuliah dengan duit yang hasil aku freelancing. Kamu hasilin duit itu untuk kuliah kamu sendiri? Iya. Jadi aku ingat banget waktu itu aku daftar kuliah. Lumayan membanggakan. Ambil apa? IT? Aku ambil IT. Jadi aku ambil IT. Dan kebetulan kalau aku di free time, aku tuh suka banget belajar kan. Jadi aku belajar dari YouTube cara coding. Apa semua. Jadi aku lumayan ngerti coding lah. Dan aku sempat bahkan buat, karena di Timika tuh belum masuk Gojek sama Grab. Kayaknya sampai hari ini belum masuk. Jadi di saat itu aku ngerasa kayak, apa aku aja yang buat ya? Jadi aku belajar dari YouTube. Aku ingat banget nama aplikasinya tuh Gas. Nama aplikasinya tuh Gas. Sampai hari ini prototipenya masih ada di komputer aku kayaknya. Aku coding sendiri, udah jadi aplikasinya. Cuma aku kehilangan daya juang lagi sih. Aku udah prototipenya udah jadi, tapi waktu itu jadinya aku nggak publish karena alasan di otak aku. Waktu itu aku buat alasan sendiri. Oke, aku capek-capek besarin anak ini. Tapi sekali nanti aku udah dapat marketnya, aku jamin Gojek sama Grab bakal masuk. Dan di saat itu pasti aku bakal mati langsung usaha aku. Makanya dengan alasan itu waktu itu aku jadinya nggak jadi publish. Habis aku akhirnya kuliah beberapa bulan. Aku di kuliah cukup kaget sih. Jadi di kuliah tuh aku pas masuk aku udah bayar nih. Diajarin cara buat Hello World. Ketik Hello World. Aku yang udah coding aplikasi untuk kayak semacam Gojek Grab gitu kayak, oh ternyata duit aku hilangnya ke sini ya. Jadi aku benar-benar mutusin. Di semester kedua, semester ketiga tuh aku drop out sih. Aku kayak ngerasa duit aku kayaknya gak bakal worth kalau aku pakai buat kayak gini. Karena kamu hasilin sendiri setiap juta rupiahnya ya. Yes. Karena setiap juta rupiahnya kamu hasilin sendiri sangat membuat beresiko. Kalau uang ini kepakainya bukan buat cuman ngumpulin ijazah gitu kan. Yes, exactly. Jadi setelah itu kamu membangun 7%. Yes. Di usia nggak lama setelah kamu drop out itu atau sebelum drop out? Sebenarnya sebelum drop out aku sudah mulai konsepingnya. Konsepingnya aku udah mulai kebentuk. Jadi itu aha momen ketiga aku sih. Aha momen ketiga aku tuh pas dari duit itu, duit freelancing aku apa segala, aku pakai beliin buku. Aku ingat bukunya tuh Think and Grow Rich, punya Napoleon Hill. Mungkin bagi orang-orang yang udah sukses, itu buku kayak rara lah, kayak maksudnya kayak buku dongeng lah bagi mereka deh. Mungkin beberapa orang anggapnya itu kayak buku dongeng gitu karena itu sangat membahas soal mindset dan soal manifesting apa segala. Tapi di saat itu aku tuh baru nyadar, wow, ternyata I'm deserving more. I'm worth more than this. Di saat itu aku baru ngerasa kayak
karena aku di Papua bukan berarti aku harus ikuti taraf hidup orang-orang yang di sana aja. Aku bisa aja compete nationally bahkan globally. Jadi saat itu aku mulai baca-baca banyak buku dan aku ingat banget buku yang benar-benar dorong aku untuk mulai TSP itu Atomic Habits. Jadi itu benar-benar 101 lah, self development 101. Aku habis baca itu aku benar-benar langsung mulai. Hari itu juga habis aku selesai baca buku langsung aku mulai. Itu sememotivasi itu buku Betul. itu. Dan Menarik. aku juga baru study this recently. Kalau sebenarnya aha moments ini, serangkaian aha moments ini itu disebabkan sama reaksi kimia yang dari senyawa di tubuh kita yang namanya tuh anandamide. Jadi anandamide ini itu kita nggak bisa dapetin lewat makanan dan kita tuh nggak bisa dapetin lewat suplemen apapun. Jadi anandamide ini cuma bisa diciptakan sama tubuh kita sendiri. Anandamide itu 3 kali lebih efektif daripada endorfin. Anandamide ini itu cuma bisa kita dapetin melalui 2 cara. Pertama, pas kita sangat termotivasi. Yang kedua, itu saat kita dapat aha moment tadi atau yang biasa kita kenal profound realization. Jadi aku baru notice itu. Jadi mungkin senyawa anandamide ini itu yang bikin aku selalu ambil tindakan di hidup aku. Yang 3 aha moments tadi itu. Jadi di situ aku baru terdorong, aku buat. Akhirnya aku mulai TSP. Kan waktu itu aku sudah mulai baca buku ya yang tadi aku bilang ya. Dan teman-teman aku mulai ada yang nanya nih, kayak nanya, kamu baca buku, kamu sekarang jadinya baca buku ya? Karena soalnya satu-satunya buku yang kita pasti baca tuh di umur segitu tuh buku pelajaran doang, buku pelajaran sekolah kan. Temen aku bingung, kamu emang nggak capek baca buku di sekolah, ngapain pulang masih baca buku? Aku kasih tahu kan, itu buku bagus banget. Itu buku bener-bener kayak ngubah aku. Jadinya aku mulai minta temen aku baca juga. Aku ingat banget aku rekomendasiin itu Atomic Habits. Tapi habis aku rekomendasiin 1-2 minggu jalan nggak dibaca juga. Jadi aku ingat banget aku kalau membaca beberapa buku yang aku suka banget, aku pasti ada buat catatan kecil. Aku kasih ke dia catatan kecilnya. Dan habis dia baca, dia tuh baru kasih tau ke aku feedback langsung. Habis aku kasih catatan itu langsung besoknya dia kasih feedback. Aku baru nyadar ternyata beberapa orang kayaknya tuh mereka tidak cukup niat untuk membaca buku penuhnya, tapi mereka bisa dapat setidaknya sedikit insight dari catatan kecil itu. Dari konsep itulah akhirnya aku mulai pikir apa ini bisa dibisnisin ya. Nah di situ aku ingat banget, aku jadinya buat 10 buku waktu itu. Mulai dengan 10 buku, aku langsung jualin. Tapi aku tahu banget, aku ngerti banget, orang nggak bakal mau beli. Kalau aku buat di Instagram aku, misalnya aku tulis 10 ringkasan buku, cuma 10 doang. Aku ngerasa itu kayak kurang menjual gitu. Jadi aku inget banget cara jual aku tuh gini. Aku buat platform, aku buat website waktu itu. Terus aku tulis layanan yang menyediakan ringkasan buku. Kami akan menambah 30 ringkasan buku per bulan. Jadi cara jualannya tuh bukan di 10 ringkasan buku ya, tapi di 30 ringkasan buku per bulan. Aku ingat banget, gak lama 2 minggu setelah aku buat website itu aku buat di Instagram kan. Jadi di Instagram aku dapat followers mungkin 30-an waktu itu aku buat konten. 30 orang? 30 orang. Itu pembeli pertama aku muncul dari 30 orang itu. Aku masih ingat banget nama orang itu. Aku follow orang itu sampai hari ini. Siapa namanya? Ardi. Namanya Pak Ardi. Jadi kalau Pak Jangan-jangan Ardi itu Ardito Pramono bukan? waduh, bitter loh tuh jadi. Tapi kamu masih ingat karena itu benar-benar berbekas buat Berbekas kamu, ya? banget. Dan aku sangat berterima kasih. I will forever be thankful ke orang itu. Karena aku ingat banget dia yang kasih aku harapan. Jadi waktu itu habis dia beli, aku ingat banget, aku terima kasih banget. Aku follow dia kan. Terus aku beliin dia buku. Jadi uang yang dia masuk ke aku tuh, aku pakai lagi, aku beliin dia buku, aku kirimin ke rumah dia. Aku ingat banget, aku beliin bukunya Alexander Ruby, You Do You. Karena waktu itu juga aku suka banget buku itu. Jadi aku kirimin dia. Terus habis itu, akhirnya gak lama kemudian mulai running nih. Mulai ada pelanggan kedua, mulai ada pelanggan ketiga. Itu setiap pelanggan itu bentuk validasi terhadap model bisnis aku. Jadi aku, oh iya ternyata kalau aku buat konten yang kayak gini orang jadi beli ya. Dan akhirnya, tapi ini sulit banget sih bagi aku. Karena aku orangnya idealis banget. Aku gak pernah mau terlalu menjual. Aku selalu lebih menekankan ke, kalau kamu butuh baru kamu beli. Kalau kamu gak butuh please jangan beli.
sampai hari ini sih itu. Makanya mungkin itu yang bikin aku belum konglomerat sampai hari ini ya. Idealisme. Tapi kamu kan artinya bacain buku bahasa Inggris yang tebalnya ratusan halaman. Kamu rangkum dalam bentuk bahasa Indonesia dan kamu bikin versi audio. Yes. Supaya orang dengerin 7 menit masuk udah selesai. Yes. Dari awalnya pasar kamu memang sangat kecil. Yeah. Pasar kamu kan ke orang yang mau belajar. Yeah. Sedangkan itu lebih ke tugas pahlawan Yeah. dan kementerian daripada tugas pebisnis ya. Iya. Semi sosial. Iya. Tapi menariknya adalah di 7% yang kamu bangun, kamu adalah yang terbesar saat yang lain pada rontok. Yes. Kamu, ya setauku, aku salah satu yang benar-benar literally bayar Yeah, I subscribe thank you for setahun. that. Yeah. Karena itu benar-benar sangat ngebantu. Yeah. Yang benar-benar dengerin itu setiap hari itu istri. Tentang parenting segala macam. Jadi sebelumnya kita memang pakai platform sejenis tapi bahasa Inggris. Yeah. Ada beberapa brand kan, ada Headways, Blinkist. Blinkist. Yeah. Kita pakai tapi bahasa Inggris. Jadi ya udah banyak banget tuh temboknya. Yeah. Kita malas bacanya sebuku bahasa Inggris juga, ringkasannya masih bahasa Inggris lagi. Jadi kita masih baca, aduh kita copy dulu nih kata-kata ini artinya apa gitu ya. Nah pas baca 7% itu benar-benar bikin sangat mudah. Kamu bangun 7%, yang aku tahu kamu pernah ngalamin kondisi di atas awan. Lalu ada kondisi yang ngerubah hidup kamu 180 derajat. Kenapa di atas awan? Karena sekarang aja 7% TikTok followernya berapa? I'd say 250.000. 250.000 pengikut. Yeah. Maksudnya di negara di mana konten ilmu itu bukan sesuatu yang terlalu seksi. Yeah. Instagram punya berapa follower? Di 200.000. 200.000. Jadi total follower kamu di sosial media itu hampir 500 juta. 500 juta follower, orang-orang yang benar-benar suka ilmu. Yeah. Dan kamu nggak pernah tahu berapa banyak ilmu itu udah ngerubah orang. Yeah. Boleh gak diceritain momen kamu di atas awan itu? Sampai momen perubahan signifikan hidup kamu yang kamu sampai hampir meninggal. Iya. Menarik. Mungkin karena aku udah sering ngobrol sama Ko Adit ya. Makanya Ko Adit tahu aku sempat hampir meninggal. Jadi aku ingat banget habis bisnis itu running, aku mulai merasa di atas awan. Aku ingat banget waktu itu pas bisnis pick up, aku sampai, tapi aku di atas awannya tuh, aku masih pengen belajar. Funny thing is, aku sombong. Aku bisa ngerasa waktu itu aku sombong, tapi aku masih pengen belajar. Jadi aku ingat banget waktu itu aku ikut seminar bisnis pakai uang aku. Aku ingat banget berangkat dari Papua ke Jakarta buat nginep di Jakarta 4 hari ikut seminar bisnis. Berapa duit seminarnya? Seminarnya Lebih sih mahal dari kayaknya tiket gak? enggak, seminarnya sih kayaknya 2 juta, 1 juta 2 juta sama tiket sama hotel tuh habisnya 10 juta mungkin. Jadi totalnya habis 10 juta. Waktu itu aku berangkat dan aku ingat banget di seminar itu, aku waktu itu pas sudah sampai, aku dalam hati udah kayak, aku sadar pentingnya networking. Kalau aku sampai, aku harus networking. Pas aku sampai, aku diem. Sepanjang acara aku diem. Tapi untungnya pada saat itu ada yang ngajak ngobrol aku. Aku ingat banget ada satu anak UI kalau nggak salah waktu itu ajak ngobrol aku. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya aku ngobrol juga sama satu bapak-bapak. Dan bapak-bapak ini tuh datang pakai tas, pakai kaos. Dan dia tuh punya 6 perusahaan running. Dia tuh investor di 6 perusahaan. Dan dia masih ikut seminar bisnis aku. Seminar bisnis itu. Dan itu sangat menampar aku. Aku kayak ngerasa, ini orang sudah punya 6 perusahaan, dia masih ikut seminar bisnis kayak ginian. Terus aku ingat banget satu pertanyaan dia waktu itu ke aku. Dia tanya ke aku, kan aku ceritain bisnis aku ke dia kan. Dan dia bilang, itu bisnis sangat menarik. Karena kebetulan aku juga suka banget baca buku. Terus bapak itu bilang ke aku, tapi apa kamu gak takut ya sama AI? Pada saat itu, ChatGPT itu belum se-prevalent sekarang, belum seumum sekarang. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku masih sangat cocky. Aku merasa, ini aku lagi di atas awan loh. Aku ingat banget itu, di momen itu, aku ke Jakarta tuh transit doang.
Aku ingat aku transit karena aku mau berangkat liburan ke luar negeri. Pakai duit yang aku hasilin dari The 7% itu, aku pertama kali bisa berangkat ke luar negeri full pakai duit sendiri semua. Aku pergi ke 4 negara kayaknya pakai duit sendiri. Makanya di saat itu tuh sense koki aku tuh ada banget. Pas bapak itu tanya kayak gitu, AI, apakah menurut kamu AI itu bukan ancaman? Di saat itu aku langsung jawab ke dia, bisa jadi sih Pak, tapi yang aku jual tuh bukan ringkasannya, yang aku jual tuh kurasinya. Dan aku yakin banget orang bakal ngerti itu, dan orang bakal tetap pilih TSB sampai kapanpun karena kurasi itu. Dan jadinya waktu itu di tahun mungkin 2022 2023 di 2023 aku ketampar banget sama kata-kata bapak itu. Itu kata-kata bapak itu coming back at me pada saat itu. Di saat ChatGPT udah jadi prevalent, semua orang udah bilang, kalau ringkas buku gitu mah bisa tinggal minta ChatGPT aja. Itu omset aku parah sih. Langsung merosot banget, declining banget. Dan aku bukan cuma secara financial declining, secara health aku juga declining. Mungkin karena stres kali ya. Yes, fully stressed. Aku kayak masih nggak terima. Aku waktu itu ingat banget yang aku perbaikin tuh websitenya. Aku kayak mungkin kata-katanya, mungkin copywritingnya. Aku berusaha ubah semuanya dan semuanya nggak berhasil. Jadi aku langsung waktu itu drop banget. Aku ingat aku sakit banget. Aku masuk rumah sakit. Aku ingat banget. Aku seumur hidup tuh nggak pernah pingsan kok. Nggak pernah pingsan, nggak pernah kehilangan kesadaran. Aku dulu tuh setiap dengar orang pingsan aku kayak kasihan ya orang selemah itu sampai bisa pingsan. Tapi di momen itu aku ingat banget aku ke rumah sakit, depan pintu dokter aku pingsan, depan pintu. Itu sampai satu rumah sakit ya, Bu, ini orang udah di rumah sakit aja masih pingsan ya. Jadi waktu itu aku ingat banget aku kena GERD kan, dan itu kayaknya komplikasi sampai ke beberapa bagian lain. Aku ingat banget sampai di momen dimana temen aku kayak bilang ke aku, Word, nanti aku datang berkunjung ya 3 bulan lagi. Terus aku kayak, emang 3 bulan lagi aku masih ada ya? Kamu enteng sih bilangnya 3 bulan lagi baru kita ketemu. Kayaknya aku 3 bulan lagi belum tentu masih ada. Ini kamu sempat turun berapa kilo dari posisi yang sekarang ini? Ini mungkin teman-teman sekarang lihat udah lumayan kurus ya. Cuma waktu itu dari segini masih minus 13 sampai 17 kilo. Itu aku ingat banget. Aku jalan aja sampai gak kuat. Aku ingat banget di momen itu aku sampai harus bayar fisioterapis. Buat gerakin bareng untuk kamu? belajar cara gerak lagi. Aku belajar cara jalan. Belajar cara apa segala semua. Aku sampai hire fisioterapis datang ke rumah. Aku ingat banget itu momen aku kayak ini podcast bisnis sih. Tapi aku gak bermaksud membawa ke spiritual. Tapi di momen itu tuh aku pertama kalinya mengakui ada higher being di atas aku. Karena sebelumnya kamu rasa Gak pernah. Sebelumnya tuh aku selalu percaya hasil yang kita punya di hidup itu semua bergantung di kita. Orang yang sulit itu karena dia aja yang malas. Aku percayanya tuh gitu. Aku percaya semuanya tuh dalam kendali kita. Tapi di momen itu aku baru nyadar ada hal yang di luar kendali kita. Ada hal yang di dalam kendali kita. Jadi di momen itu aku baru akhirnya mulai memisahkan yang di dalam kendaliku dan yang di luar kendali aku. Dan sejak aku menerima itu, kesehatan aku tuh increase rapidly. Aku ingat banget dari yang keadaan separah itu, 2 minggu kemudian aku udah kembali kerja. Tapi waktu kamu kondisi sangat down itu, ada gak yang kamu bayangkan, yang kamu sesali? Karena biasanya orang kan kalau sebelum meninggal itu atau mengalami kondisi yang sangat ekstrim sampai gerak aja harus pakai fisioterapi itu kan, apalagi di usia kamu gitu ya, Iya. itu biasanya muncul banyak penyesalan. Aduh, andai kata. Exactly. Jadi waktu itu pas fisioterapisnya datang ke rumah, dia sampai bilang ke aku, kamu itu pasien pertama aku yang umurnya belasan. Katanya pasien aku tuh kalau nggak orang tua umur 40-50, atlet katanya dia. Selalu tuh atlet yang cedera, aku jadi fisioterapis mereka. Kamu itu pasien pertama aku. Aku nggak ngerti, aku mesti bangga apa gimana ya. Jadinya waktu itu Failed successfully ya? I failed successfully, exactly. Jadi waktu itu aku ingat banget pas aku sampai dirawat di ranjang kan karena aku sulit banget gerak. Aku tuh pertama kali dalam hidup ngerasa gak berdaya. Dari yang tadinya overconfident, aku ngerasa kayak orang di sekitar aku tuh gak ada yang setara sama aku.
Saat itu aku ngerasa paling bawah. Bahkan di dunia ini mungkin aku waktu itu yang terburuk sih. Aku ingat banget di pikiran aku muncul kalimat-kalimat kayak coba aja aku kasih offering ini ke orang itu. Coba aja aku ajuin aja proposal bisnis ini walaupun belum sempurna ke calon investor itu. Coba aja aku ungkapin perasaan aku ke orang yang aku pedulikan itu. Itu momen nampar aku banget dan aku janji banget pada saat itu. Ini aku ngucapin lagi, aku sambil malu juga karena sampai hari ini kadang-kadang aku masih lupa juga soal kata-kata ini. Di saat itu tuh aku berjanji banget ke diri aku dan ke higher being yang tadi aku baru temui itu. Kalau aku dikasih kesempatan, gak bakal aku sia-siain lagi. Aku janji, aku sampai saat itu tuh bilang, bahkan aku bilang ke higher being itu, cukup kasih aku 10 tahun. Cukup kasih aku 10 tahun. Aku janji, aku bakal maksimalkan 10 tahun itu dan bakal jadi salah satu yang terbaik. Karena kamu waktu itu kondisinya benar-benar maksudnya udah hampir mati. Kamu cuma merasa tolong kasih aku 10 tahun lagi gitu ya. Exactly. Maksudnya di bayangan kamu tuh setelah 10 tahun itu kamu meninggal gak apa-apa deh gitu. Exactly. Di momen itu aku, makanya sekarang aku sedikit menyesali pernyataan itu sih. Tapi kalau misalnya 10 tahun lagi ada apa-apa ya teman-teman pada tahu ya. Jadi habis aku momen itu aku increasing health aku tuh increasing rapidly semenjak aku mulai Tiba-tiba menerima. plek gitu. Yes, Udah langsung exactly. 2 minggu obat kemudian. apapun gak ada. Obatnya the same. Obat yang aku consume tuh the same. Jadi aku udah consume itu selama 1 bulan lebih. Dan setelah aku menerima itu di pikiran aku, 2 minggu kemudian tuh rapid peningkatan kesehatan aku. Aku ingat dari yang tadinya gak bisa, aku jalan sulit banget. Itu fisioterapis kan. Aku tiba-tiba sudah gak perlu bayar fisioterapis itu lagi. Aku latihan sendiri udah bisa kembali normal lagi, hidup kayak orang normal. Jadi itu sih yang aku notice penting banget tuh di mindset aku yang kayak membedakan yang mana yang dalam kendali aku dan yang mana yang di luar kendali aku. Jadi saat itu aku ingat banget aku belajar, aku mulai benar-benar mempraktekkan apa yang aku janjikan pada saat itu. Jadi habis aku sembuh, aku langsung melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin aku lakukan. Jadi Contoh. aku mulai hubungin orang-orang yang aku tahu nggak bakal pernah jawab aku. Aku tahu aku malu banget sih. Aku malu banget kontak orang. Aku tuh paling anti DM orang. Kalau aku tahu orang itu nggak bakal jawab. Aku nggak bakal hubungi orang yang aku tahu orang itu nggak bakal ngeladenin. Karena pride-nya tuh tinggi gitu. Pride aku tuh tinggi banget. Jadi di momen itu tuh aku ingat banget aku sampai ajak ketemu pemilik mall di Papua, salah satu yang terbesar. Aku ajak ketemu dan dia mau. Cuman lewat DM. Enggak, Dia yang kenal itu kamu yang nggak? itu kebetulan kita kenal. Tapi aku tuh kan anak kecil ya. Dia tuh orangnya Buat udah apa berumur banget. gitu ya? Iya, buat apa banget. Dan dia surprisingly dia mau ketemu aku. Kamu tujuannya ketemu beberapa orang itu untuk apa? Aku mau belajar. Aku mau tanya, aku salahnya di mana sih? Maksudnya aku ngerasanya kayak aku tuh udah di atas rata-rata. Tapi kok masih bisa hasilku nggak di atas rata-rata gitu loh. Betul. Jadinya waktu itu aku temuin orang-orang, aku tanya mereka gimana sih pengalamannya. Aku sampai ketemu yang pemilik mall itu karyawannya semua sampai liatin aku. Ini anak ngapain ke kantor bapak ya? Ini anak kecil ke kantor bapak ngobrol 4 mata. Jadi waktu Literally itu cuman literally nanya personal development buat kamu aja. Aku tanya ke dia pengalaman dia juga. Jadi aku tanya ke dia pengalaman dia awal dia bisa mulai semua itu. Dan aku ingat banget dia sampai kasih pinjam aku 1 buku. Dia rekomendasiin buku ke aku. Jadi aku sangat thankful sih untuk itu. Aku dapat. Terus aku juga mulai nge-DM-in tokoh-tokoh yang aku idolain. Beberapa belas orang waktu itu ya. Yes, 10 sampai 12 orang. Surprisingly, yang respon berapa banyak? Yang aku approach tuh 15. Yang respon tuh 10 sampai 12 orang. Salah satunya tuh Ko Adit. Tapi kamu approach orangnya benar kamu nggak pernah kenal kan? Nggak pernah kenal. Tapi ini interesting fact ya, fakta menarik karena waktu kamu approach IG kan kamu pakai IG pribadi. Yes. IG pribadi kamu follower itu sedikit. Yes. Postingannya lebih sedikit lagi. Postingan kamu waktu itu cuma 3 apa 6 gitu. Iya. Ini profile picture-nya juga nggak terlalu jelas, cuman yang kau inget kamu pakai kacamata hitam, jalan gitu doang. Iya. Tapi cara kamu ngomong, cara kamu approach, cara kamu DM itu yang memang something special. I see.
Kamu nih contoh ya, mungkin bisa diceritain tokoh-tokoh siapa aja yang akhirnya kamu beraniin, kan waktu itu kamu masih di Timika kan? Yes. Kamu akhirnya datang ke Jakarta, kamu temuin siapa ya selain Koko? Yang udah jelas yang ada Ko Adit kan. Terus ada Cigres Tahir. Oke. Ada Melvin Hade dari North Star Capital. Jehian. Alexander Ruby. Dan ada beberapa lainnya. Nah, Yes. artinya orang-orang itu kamu nggak pernah kenal sebelumnya? Kalau kebetulan Ko Ruby tuh Pernah aku sempat bekerja kerja bersama. bareng. Yes. Tapi kalau Cigres Tahir, Belum pernah. Jehian? Belum pernah. Melvin Hade, Belum pernah. Gak ada hubungan sama sekali. itu benar-benar kamu kontak gara-gara pas habis near death itu terus kamu sembuh, terus kamu Yes. mau bermakna gimana cari, kamu Yes. kontak lah mereka nih. Yes. Dan ternyata saat benar-benar kamu jalanin ternyata nggak sesulit yang dibayangkan kamu ya. Ternyata Yes. mereka malah respon nih. Tapi to be fair nih. Klarifikasi sebelum teman-teman ntar kayak terlalu berharap tinggi. Aku DM beberapa pakai personal account dan beberapa yang nggak jawab itu aku DM pakai TSB punya account. Oke. Jadi privilege aku tuh di situ. Iya. Tapi TSB. privilege itu kamu bangun sendiri dari nol. Yes. TSP itu kamu mulai Yes. dari 0 follower. Yes. Jadi waktu itu beberapa jawab personal account dan beberapa jawab dari TSB itu. Menarik. Dan akhirnya aku ketemu sama mereka, aku jadi learn a lot kan. Aku surprise banget sih. Kalau ternyata orang-orang hebat itu nggak nyembunyi-nyembunyiin gitu, nggak gatekeeping. Mereka itu sangat terbuka untuk sharing ilmu mereka. Salah satunya Ko Adit tuh kayak maksudnya bisa sharing seakan kayak maksudnya kayak kita udah kenal lama. Padahal waktu itu aku ingat banget baru ketemu dan aku udah dapat banyak banget ilmu. Saat kamu datang ke Jakarta dan ketemu berbagai tokoh itu, tokoh-tokoh besar, Grace Tahir, Melvin Hade, Alexander Ruby, Jehian dan segala macamnya. Apa yang akhirnya kamu pelajarin? Yang paling mahal, nggak harus teoritis, nggak harus teknis. Yes. Tapi pelajaran hidup juga nggak ada masalah, pelajaran bisnis juga nggak masalah. Tapi setelah itu kan kamu kan benar-benar di tengah digencet AI, Yes. berarti finansial nggak sebagus waktu-waktu dulu, tapi kamu relain ongkos dari Papua ke Jakarta ke Papua lagi, cuma buat ketemu itu doang. Lalu apa yang sesuatu apa yang kamu dapat dari situ? Yang paling mahal? Here's the thing ya. Kayaknya kebanyakan orang pasti pikir kalau kita mau kaya, kita mau sukses, kita tuh harus pinter, harus intelligent, harus IQ-nya tinggi. Funny thing is, yang aku temui dari berbagai banyak, ini nggak cuma 12 orang itu, tapi dari berbagai banyak orang sukses yang aku pelajari, karena aku baca banyak banget buku. Mereka itu bahkan sebagian besar dari mereka juga itu bukan sepinter yang kita harapkan. Tapi Bukan si paling jenius matematika yes, gitu ya. yes. Mereka bukan yang harus ikut Olimpiade Matematika berturut-turut gitu, bukan juga. Tapi mereka itu bersedia terlihat bodoh untuk melakukan hal-hal yang orang lain belum lakukan. Mereka tuh bersedia ngelakuin hal-hal yang kalau orang lain denger tuh orang lain kayak itu kayaknya ide bodoh sih. Kayaknya kamu bakal gagal tuh. Tapi mereka tetap lakuin tanpa kehilangan antusiasme. Mereka tuh ngelakuin dan mereka mungkin bisa jadi gagal di percobaan pertama. Tapi mereka tuh habis itu masih ngelakuin lagi iterasi kedua, iterasi ketiga. Dan aku yakin banget iterasi ke-100 itu bakal sangat berbeda sama iterasi pertama. Di situ aku menarik benang merah yaitu ini bukan cuma soal konsistensi. Mungkin teman-teman banyak yang suka bilang kalau mau sukses itu konsisten. Selalu orang tuh kalau di reels, di shorts yang viral, orang selalu bilang konsisten lah. Kalau kamu mau sukses, konsisten. I believe konsisten is not enough. Kita semua itu harus persisten. Menurut aku, perbedaan persisten sama konsisten. Konsisten itu nabrak tembok yang sama berulang kali setiap hari. Jadi kita bangun tidur, tabrak tembok yang sama. Bangun tidur, tabrak tembok yang sama. Persisten, kita tabrak tembok yang sama bisa jadi. Tapi dengan sedikit pergeseran setiap harinya. Kita geser, sampai suatu saat mungkin kita ketemu pintu. Dan kita gak harus nabrak tembok itu lagi. Menurut aku persistensi, itu konsistensi, ditambah sedikit improvement setiap harinya. Itu persistensi. Menarik. Aku pernah dengar definisi konsisten dan persisten dari Ko Andrew Susanto. Tapi cara pemaknaannya sangat berbeda. Menarik. Artinya bukan tentang jebolin temboknya. Jangan-jangan harusnya kita cari pintunya. Yes. Jangan-jangan bukan yang paling kuat, paling cerdas, paling kaya yang sukses. Yeah. Jangan-jangan yang paling persisten, kerja keras untuk nyari solusi kreatifnya ya.
Ya cara sukses tuh banyak, tapi inilah yang kamu dapat dari ketemu sangat banyak orang yang kamu analisa mereka. Menarik. Edward, waktu kamu sakit itu usia kamu 18, 19? No, kayaknya waktu itu udah 21. 21. Ya. Berarti kalau kita sebut 10 tahun, katakanlah, ternyata kamu punya 10 tahun yang berharga. Ya. Berarti itu sampai umur 31 tahun. Ya. Di usia 31 tahun, di mana Edward Santoso dan lagi ngapain yang kamu bayangin? Di saat higher being itu nengok ke bawah terus bilang, Edward, kamu lagi ngapain dan lagi di mana? Ini menarik karena Pikirkan baik-baik ya, Yes. karena ini nggak ada di talking points Yes. apapun. Ini menarik karena aku tahu ini digital asset dan aku bakal bisa nonton ini 10 tahun lagi. Dan kalau aku sebutin angka kayaknya kurang menarik, kurang menyenangkan. Jadi mungkin yang aku bisa sebutin 10 tahun dari sekarang. Ketika higher being itu lihat lagi ke bawah dan tanya ke aku apa yang sudah aku perbuat. Aku berharap di saat itu aku bisa jawab, setidaknya aku bermanfaat untuk keluarga aku, yang pertama. Dan kalau aku sudah bermanfaat untuk keluarga aku, yang kedua aku mau bermanfaat untuk orang-orang di lingkungan aku. Dan tujuan ambisius aku tuh bisa berdampak untuk setidaknya negara ini, negara Indonesia, tempat di mana aku cari rezeki kan. Jadi relating to this ya, orang-orang tuh sering banget tanya, kayak maksudnya, kenapa sih kamu jualan ringkasan buku? Itu banyak banget yang tanya ke aku. Kayak maksudnya, mereka selalu bilang, kalau kamu mau jualan yang lain dengan duit yang lebih gede, katanya banyak banget. Jawaban lucu aku ke mereka tuh selalu kayak gini. Kayaknya aku belum ada koneksi ke barang-barang ilegal aja sih, makanya aku nggak jualan barang ilegal. Cuma the real answer would be, aku ngerasa hidup ini terlalu kecil untuk kita kotakkan dengan angka tertentu. Walaupun aku juga punya target sih di angka. Aku pingin banget jadi triliuner sebelum aku mati. Aku percaya triliun itu satuan tertinggi dalam keuangan. Nggak pernah kita sebut Elon Musk tuh kuadrilioner. Kita nggak pernah sebutkan triliuner. Aku setidaknya di hidup aku yang singkat ini, aku pengen sentuh satuan triliun itu. Kalau secara angka. Tapi kalau secara dampak, aku pengen banget setidaknya berdampak untuk Indonesia. Dan menurut aku, cara aku tuh setidaknya untuk saat ini yang aku yakinin, itu melalui literasi. Jadi aku percaya banget, kalau marketnya sudah siap dan aku baru mulai, itu aku sudah terlambat. Makanya aku positioning dari sekarang, di saat market sudah siap, aku pengen aku jadi top of mind mereka. Jadi kalau secara literasi, aku tuh notice secara skor PISA, Indonesia tuh di ranking top 10 dari bawah. 70, ranking 70 dari 80 negara. Skor literasi PISA-nya tuh di 359. Dan funny thing is, juara satunya tuh Singapura, negara tetangga kita. Juara satu dengan skor literasi 543. Untuk mengukur skor literasi ini, apakah berpengaruh dari berapa banyak kalimat atau berapa banyak halaman buku yang kita baca setiap hari? Menarik. Kalau yang dari aku pelajari sih, itu tuh dari kompetensi. Jadi Bukan dari kebiasaannya berapa halaman yes, ya? bukan. Of course itu akan sangat sulit untuk dideteksi sama organisasi yang melakukan survei kan. Tapi yang mereka deteksi itu kompetensi dari penduduk tersebut, penduduk negara tersebut. Jadi yang aku sayangkan banget tuh jarak dari Batam ke Singapura itu cuma 20 km. Tapi jarak Indonesia dan Singapura secara skor literasi itu hampir 200 poin. Itu aku sangat sayangkan. Berapa negara tuh jaraknya? 69 negara. Jaraknya 20 km. Yes. Secara kilometer jarak. Yes. Tapi berapa negara tadi? Jaraknya 69 negara. 69 negara. Singapura juara satu, kita ranking 70. Jadi harapan aku mungkin
sebelum waktu aku habis, aku seenggaknya aku pingin lihat, walaupun mungkin aku tidak menjadi bagian itu, tapi aku pingin lihat Indonesia jadi top 10 yang benar-benar top 10 dari atas, bukan top 10 dari bawah. Ed, kalau Koko punya anak yang punya hati dan mimpi besar seperti kamu, kemungkinan besar Koko akan homeschoolingin. Koko akan isolasi dia dari dunia ini, supaya nggak ada orang yang bilang ke dia itu nggak mungkin. Itu mungkin strategi Koko. Jadi Koko akan homeschoolingin dia, karena kalau mimpi dia itu ada di luar, mungkin orang di sekitar dia setiap hari akan bilang di Palu terus sampai enggak ini. Mungkin juga itulah kenapa kamu harus ngalamin segala sesuatu sampai kamu di Timika, Papua. Karena kalau kamu ada di Surabaya dan kamu nggak pernah ngerasain terisolasi di situ, semua orang di sekitar kamu akan bilang, triliuner. Udahlah kita mah ya gini aja. Ya naik gaji setiap tahun 10%, itu juga bagus Jadi biasanya segala sesuatu dalam hidup ini terjadi itu karena alasan. Sangat mungkin Papua tuh jadi cara higher being homeschoolingin kamu supaya nggak dipaluin orang bahwa kamu tuh dibilang mimpinya nggak bisa jadi apa-apa. Ini salah satu episode yang hostnya paling gak banyak ngomong. Karena narasumbernya bisa ngegoreng sendiri. Ini pasti ditutor nih. Edward Santoso. Ini kamera kamu. Ini segmen terakhir kita. Tapi mari buat sedikit berbeda. Tadi Koko mencoba pendekatan 10 tahun. Koko pikir bakal keluar. Tapi jawabannya menurut Koko mencubit tapi tidak menonjok. Jadi yang benar adalah bukan ganti jawabannya, tapi Koko yang harus ganti pertanyaannya. Edward, ini kamera kamu. Koko tidak bermaksud sama sekali untuk membuat ini emosional, tapi Koko bermaksud untuk menggali yang paling di dalam hati kamu. Kalau ini kamera kamu, umur kamu 31 tahun, kamu dapat kesempatan ketemu satu kali lagi, apapun caranya, dalam dunia yang sangat imajinasi, ketemu sama almarhum mama. Usia kamu 31 tahun, kamu ketemu sama mama kamu. Hal apa yang akan kamu ngomongin ke mama yang sudah kamu lakukan dalam hidup? Selama mama gak ada, sampai kamu umur 31 tahun, kamu bakal bilang, kamu bakal cerita apa? Kamu bakal ngomong banyak hal sama mama. Tapi yang Koko mau ambil hanya momen dimana kamu akan ceritain, mama manggil kamu Edward atau apa? Panggilnya Ade. Ade udah ngelakuin apa? Apa yang bakal kamu bilang? Silakan. Kalau kamera ini adalah mama kamu. Nih, bahaya banget nih kalau udah bawa-bawa mama. Karena aku grow up as a mommy boy. Jadi mama tuh yang benar-benar dekat banget sama aku. Tapi kalau di umur 31 aku dikasih kesempatan bicara sama mama lagi. Aku mungkin cuma mau sesimpel bilang ke mama, Ma, aku sudah bisa berguna buat orang lain, bukan cuma buat diri aku sendiri. Sesimpel itu aja. Nah itu menusuk. Walaupun kalimatnya sama yang tadi. Tapi yang kau tangkap dari seorang Edward Santoso hari ini adalah, kalau satu hari di usia 31 tahun Edward jadi triliuner, kau akan bilang, keren, saya pernah kenal orang itu dan pernah ada di satu tim yang sama dia. Tapi kalau satu hari Edward jadi orang yang berdampak serius untuk kehidupan orang, menyentuh benar-benar kehidupan yang serius dan benar-benar berdampak buat orang lain, itu aku akan benar-benar dengan sangat bangga dan bilang, itu saya kenal dia tuh. Itu teman saya dulu tuh. Dan semoga waktu itu dia masih teman sama saya. Tapi triliuner itu, uang triliun itu bisa ngebantu lebih banyak orang. Tentu. Dan itu mungkin dicapai. I do believe that. Itu mungkin dicapai.
Bahkan lebih mungkin daripada yang kita bisa bayangkan. Karena kita melakukannya untuk tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Saking mungkinnya, kenapa itu mungkin? Karena kita melakukannya tidak sendirian. Kita berjalan bersama higher being yang ngasih arah langkah hidup kita. Jadi itu sangat mungkin. Tapi saking mungkinnya, bahkan kalaupun itu tidak tercapai, bisa jadi dia bawa kita ke pencapaian yang lebih tinggi daripada jadi triliuner. Jadi apapun yang kamu capai, itu pasti pencapaian tertinggi yang bisa kamu capai. Yang paling berharga untuk kamu capai, untuk berguna buat orang lain. Triliuner salah satu caranya. Koko sangat berharap satu hari kita ketemu lagi di acara yang berbeda, tapi tetap Edward yang sama. Edward yang hidup untuk orang lain lebih dari untuk diri sendiri. Edward yang bisa menghargai diri sendiri karena sudah berjuang sebegitunya. Mungkin orang sekitar kamu punya ekspektasi sangat tinggi terhadap kamu. Mungkin Koko juga begitu karena ngeliat kamu sebegitu terangnya. Tapi ketahuilah bahwa hidup yang layak buat dijalanin itu hidup yang bukan hanya berguna buat orang lain, tapi hidup yang juga bisa kamu jalanin sambil kamu nikmatin. Karena kalau kamu bisa jalanin itu sambil kamu nikmatin, kamu akan mencapai ke arah situ jauh lebih mungkin dan jauh lebih mudah. Dan ini semua bukan satu ujian, tapi jadi sesuatu yang menyenangkan buat seorang Edward. Tapi Edward ngedenger cerita kamu, ya mungkin kamu bisa baca di kolom komen. Kok sangat yakin orang yang nonton hari ini, founders yang nonton, sesama founders yang nonton kamu hari ini, itu pasti sangat menyadari apapun yang kamu sudah lakukan dari kamu kecil sampai hari ini sangat luar biasa. Tapi bukannya sekarang kita mau nepok pundak kamu terus bilang, udah Ed, santai dulu, kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Enggak, kita mau nepok pundak kamu dan kita mau bilang, Ed, kamu sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Ternyata bukan kamu yang harus santai, tapi kita yang harus lebih memacu diri kita. Karena orang seperti kamu itu jadi bukti bahwa halangan, rintangan, usia, apapun keadaannya, ternyata bukan cara buat nyetop diri. Folks, sekian episode kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!